Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah simulasi dan pemodelan komputer akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Angelica Rompas dengan NIM 2202 11060003. Saya Metila Pias dengan NIM 2202 1106 0096. Saya Misela Mambu dengan NIM 2202 1106 0172. Saya Nazla Yakub dengan NIM 2202 1106 0105. Saya Samuel Raranta dengan NIM 2202 1106 0116. Baik, kita akan masuk dalam pendahuluan. Menggali konsep-konsep penting dalam pemodelan dan simulasi komputer dengan fokus pada berbagai industri. Mulai dari bengkel peralatan kecil hingga jalur perakitan mobil, kita akan memahami entitas, atribut, aktivitas, peristiwa, dan variabel keadaan dalam konteks masing-masing sistem. Penerapan konsep-konsep ini akan membantu kita mengembangkan model yang dapat digunakan untuk analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam operasi sehari-hari berbagai industri. Berikutnya merek, nomor seri peralatan, jenis kerusakan, status perbaikan, dan biaya perbaikan. Dan untuk aktivitas, di sini ada penerimaan pesanan perbaikan, pengecekan kondisi peralatan, perbaikan peralatan, dan pencatatan stok barang. Untuk peristiwa, di sini ada pemesanan peralatan baru, perbaikan selesai, pembayaran dari pelanggan, penerimaan stok baru, dan untuk variabel keadaan, di sini ada status peralatan, eh, untuk kondisi khusus ada dalam perbaikan atau selesai. Dan di sini ada juga jumlah pesanan tertunda dan total pendapatan. Selanjutnya ada kafetaria. Untuk yang pertama, entitasnya ada pelanggan, menu makanan dan minuman, karyawan, meja dan kursi, area penyajian makanan, dan pembayaran. Kemudian untuk atribut, ada nama pelanggan, jenis makanan dan minuman, harga makanan dan minuman, nomor pesanan, waktu pemesanan, dan metode pembayaran. Untuk aktivitas, ada memilih makanan dan minuman, pengambilan makanan dan minuman, pembayaran di kasir, pelayanan pelanggan, persiapan ulang makanan dan minuman, dan pembersihan area kafetaria. Untuk peristiwa, ada antrian panjang selama jam sibuk, pelanggan melakukan pemesanan khusus, di mana contoh ada pesanan besar untuk rapat, kemudian ada restock bahan makanan dan minuman, ada pelanggan melaporkan masalah pada makanan atau minuman, dan ada acara khusus di kafetaria, contohnya ada pesta ulang tahun atau ada kegiatan lainnya. Kemudian untuk variabel keadaan, ada jumlah pelanggan dalam kafetaria pada waktu tertentu, ada persediaan makanan dan minuman, ada ketersediaan meja dan kursi, ada waktu tunggu untuk pesanan, tingkat kepuasan pelanggan, dan penjualan harian atau bulanan. Kemudian selanjutnya ada toko kelontong. Di sini entitasnya yaitu produk, pelanggan, dan juga karyawan yang memiliki atribut nama produk, harga, jumlah stok, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga gaji karyawan. Aktivitasnya itu meliputi penjualan, pembelian, restock, dan pelayanan pelanggan. Peristiwanya yaitu pembayaran, kehilangan stok, dan penerimaan barang baru.
Kemudian variabel keadaannya itu meliputi jumlah stok tersedia, total penjualan, dan juga laba. Berikutnya ada laundromat dengan entitas pelanggan, staf, mesin cuci, pengering, dan mesin pembayaran. Berikutnya ada atribut dengan nama pelanggan, jenis layanan, jenis dan jumlah pakaian, metode pembayaran dan tarif harga. Yang ketiga, aktivitas dengan penerimaan pakaian, pemilihan layanan, pembayaran, penataan pakaian, dan pembersihan mesin. Yang keempat, peristiwa dengan pelanggan datang, pakaian selesai dicuci atau dikeringkan, kehilangan atau kerusakan pakaian, pembayaran, dan pemeliharaan mesin. Dan untuk variabel keadaannya dengan kapasitas mesin yang tersedia, waktu tunggu penggunaan mesin, status kebersihan mesin dan pakaian, jumlah pendapatan, tingkat kepuasan pelanggan, kerusakan atau masalah teknis mesin. Kemudian untuk restoran cepat saji, entitasnya meliputi pelanggan, menu makanan, karyawan, meja dan kursi, pemesanan, dan pembayaran. Atributnya meliputi nama pelanggan, jenis makanan, harga makanan, nomor pesanan, waktu pemesanan, dan metode pembayaran. Untuk aktivitasnya ada pemesanan makanan, persiapan makanan, pengiriman makanan, pelayanan pelanggan, penerimaan pembayaran, dan pembersihan area restoran. Untuk peristiwanya ada pelanggan melakukan pemesanan, persediaan bahan makanan menipis, pelanggan mengajukan keluhan, pemesanan besar dari sebuah organisasi atau perusahaan, dan karyawan baru bergabung. Untuk variabel keadaan, ada jumlah pelanggan dalam restoran pada waktu tertentu, persediaan bahan makanan, ketersediaan meja kosong, waktu tunggu untuk pesanan, kepuasan pelanggan, dan penjualan harian atau bulanan. Kemudian ada ruang gawat darurat rumah sakit. Entitasnya meliputi pasien, dokter, perawat, dan peralatan medis. Kemudian atributnya terdiri dari nama pasien, spesialis dokter, dan shift perawat. Yang ketiga ada aktivitas, terdiri dari periksaan medis, penanganan darurat, dan administrasi pasien. Dan yang keempat ada peristiwa dapat berupa kedatangan pasien darurat, konsultasi dokter, dan pemberian obat. Dan terakhir ada variabel keadaan. Variabel keadaan terdiri dari ketersediaan peralatan medis, tingkat darurat pasien, dan status pemeriksaan medis. Selanjutnya ada perusahaan taksi, di mana entitasnya yaitu mobil taksi, pengemudi, dan juga pelanggan yang memiliki atribut nomor plat mobil, merek mobil, nama pengemudi, jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya perjalanan. Aktivitasnya meliputi penjemputan, perjalanan, pembayaran, pemeliharaan mobil. Selanjutnya untuk peristiwanya yaitu pemesanan taksi, kecelakaan, perubahan tarif. Dan untuk variabel keadaannya adalah jumlah taksi tersedia, pendapatan harian, dan status perbaikan mobil. Selanjutnya ada jalur perakitan mobil, di mana ada entitasnya ada mobil, kerja garis perakitan, dan komponen. Selanjutnya atributnya adalah model mobil, kuota produksi, dan spesifikasi bagian. Aktivitasnya perakitan, kontrol kualitas, dan pengujian. Peristiwa, kekurangan komponen, berhentinya garis produksi,
dan peluncuran model baru. Selanjutnya variabel keadaan, di mana tingkat produksi, tingkat cacat, dan logistik rantai pasokan. Kita masuk pada kesimpulan. Pemodelan dan simulasi komputer membuktikan nilai signifikan dalam memahami dan mengoptimalkan berbagai sistem di berbagai industri. Melalui penerapan konsep-konsep seperti entitas, atribut, aktivitas, peristiwa, dan variabel keadaan, kita dapat merinci dan menganalisis kompleksitas operasi harian suatu sistem. Keberhasilan pemodelan ini dapat memberikan wawasan mendalam, memfasilitasi prediksi yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pemodelan dan simulasi komputer memberikan landasan kuat bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem di berbagai industri. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.